Halo, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Perry Channel Tamiya STB, teman-teman. Ya, kali ini malam ini saya kembali saling sharing dari pengalaman saya bermain mini 4WD Tamiya, yakni kelas STB saja nih guys. Nah, kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana setting kit mini 4WD dari jenis kit SFM ya, super from motor di depan, dinamo depan ya teman-teman. Setting kit STB SFM untuk kelas STB dengan bawaan sasisnya nih, baik yang di Jakarta itu ada yang namanya STBO. Kalau tempat saya nih yang sekarang di Lampung ada STB JT dari Jordan Toys. Nah, kedua regulasi tersebut isinya sih sama teman-teman. Jadi untuk roller dari kit SFM ini harus sesuai bawaan boxnya, yakni dua pasang roller 12 dan roller 14. Yang di pinggirnya ini ada roller karetnya nih teman-teman. Nah, nanti untuk regulasinya saya tampilkan ya, dari regulasi STBO dan regulasi STB JT Lampung teman-teman. Nah baik, ini kit SFM saya yang sudah saya setting, dan mesin dinamonya yang sudah saya breakin, pelek bannya yang sudah dibalance dan dipasang ya dengan sesuai ukuran masing-masing regulasinya teman-teman. Oke, baik. Oke, ini body SFM ya teman-teman ya. Nah ini harganya sekarang SFM udah mahal, dan penggunanya juga rata-rata itu bermain di temperan. Nah, untuk kelas STB kit SFM sudah makin menghilang. Beda dengan dulu ya, SFM ini merajai di dunia kelas STB. Nah ini bodinya ya, bodinya pun mahal sekarang teman-teman. Body kit SFM original, dari body harus dipapras sedikit nih teman-teman di bagian roda depan, kiri dan kanan, sedikit aja agar permukaan body tidak menyentuh dengan pelek teman-teman. Nah, jadi putaran pelek ban sesuai, jadi tidak seret, makanya harus diperbolehkan ya dipapras sedikit. Nah, ya dari sini sampai sini. Nah bagian yang kiri kanan belakang bodi ini dipapas sedikit lagi ya. Nah, tujuannya agar IC nya itu bisa nyelam teman-teman, bisa tersentuh ya di dinding track seperti ini teman-teman. Nah jadi dia tetap menempel di track, terbantu. Nah ini sih hanya saya kasih perkat, gunanya untuk mencengkram ya body dengan sasisnya di sini, jadi tidak longgar teman-teman. Ini dari body, kita masuk spek roller teman-teman. Nah roller masih dari bawaan kitnya nih. Nah roller 12. Nah ini kitnya diambil saya dari karbon ya teman-teman. Nah sasisnya juga dari karbon. Nah kita bicarakan roller dahulu nih. Nah untuk roller karena dua pasang roller, jadi penempatan roller depan itu ada di bagian luar dari lubang roller, yakni yang di sebelah sini teman-teman nih. Nah yang sebelah sini di luar, dan yang di sebelah kiri juga di luar juga di sini. Nah posisinya roller sebelah kiri, kalau saya ini tidak menggunakan baut derajat yang di sebelah kiri normal teman-teman ya, tapi yang di sebelah kanan menggunakan baut derajat. Nah jadi dia sembah ke dalam luar. Baik, nah ini roller kanan dan kirinya saya pasang di area luar. Yang lubang kanan saya gunakan baut derajat teman-teman. Nah
jadi dia turun rollernya nih, nyembah ke depan, tapi yang di sebelah kiri tetap normal. Nah, fungsinya apa? Nah, ini untuk kenapa saya bikin di derajat di sini ya, di sebelah kanan ya. Jadi untuk antisipasi masuk lolos IC teman-teman tetap ya. Jadi saya kasih selalu SFM itu harus pakai baut derajat teman-teman. Nah, bagi saya itu main SFM roller kanannya terutama itu wajib main baut derajat agar dia nyelam pada saat melewati IC. Untuk yang kirinya kita melihat layout dari IC-nya tersebut teman-teman. Kalau IC-nya luar, boleh menggunakan baut yang normal, bukan baut derajat. Tapi kalau IC-nya IC dalam, nah karena kan dia belok matah banget ya, jadi kalau IC-nya dalam, saya wajib nih dua-duanya kiri kanan menggunakan baut derajat. Jadi tetap roller kiri dan kanan tetap menyembah, jadi antisipasi untuk IC yang ekstrim teman-teman itu, apalagi ditopang dengan kecepatan mesin yang memadai itu. Nah, jadi penggunaan baut derajat ini melihat dari layout IC-nya aja teman-teman ya, dan sesuai dengan settingnya masing-masing mobil teman-teman, nggak harus mengikuti saya, tapi saya berbagi pengalaman seperti itu teman-teman. Ini rollernya sudah ditaruh di luar. Kenapa sih ditaruh di luar dua-duanya? Nah, karena ini kan mainnya kan regulasinya hanya 2 pasang roller teman-teman, beda dengan kit yang lainnya, terutama dinamo belakang boleh 3 pasang roller. Berhubung SFM hanya 2 pasang roller dari bawaan boxnya, nah jadi agar bersaing dengan kit-kit yang 3 pasang roller, nah jadinya kita pasang di luar. Biasanya kalau SFM ini bermain dengan 3 pasang roller, saya roller kanannya itu saya taruh di dalam. Nah, jadi untuk menopang di IC juga. Nah, berhubung ini hanya 3 pasang roller, berhubung ini hanya 2 pasang roller, jadi dua-duanya saya taruh di luar. Jadi agar bisa bersaing dengan trek yang menantang dan mobil-mobil, terutama mobil-mobil yang 3 pasang roller. Nah, ditaruh di luar. Kenapa? Karena SFM ini tidak lebar ya teman-teman ya. Sasis itu tidak lebar, tidak seperti AR, MA ya, Z yang lebar-lebar semua nih. Jadi kasih kit-kit yang dinamo belakang itu seperti Super 2 juga ya. Nah, itu bisa unggul di belok-belokan dan di trek lurus. Tapi untuk SFM berhubung dia lebarnya tidak begitu lebar seperti yang kit lain, jadi kalau yang salah satunya ditaruh di dalam, dia akan kalah, terutama apabila treknya itu banyak belokan. Nah, ini udah jelas SFM bisa tertinggal. Nah, oleh karena itu settingan dibuat rollernya itu di kiri kanan depan ditaruh di luar agar bisa bersaing dengan kit dinamo belakang. Nah, jadi dinding trek itu bisa tersentuh dengan roller SFM yang ditaruh di luar seperti ini jadinya teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, jadi dia bisa tersentuh. Nah, apabila ini ditaruh di dalam, nah ini akan lambat karena kalah. Nah, itu kalah dengan posisinya, kalah dari lebarnya SFM itu. Dan juga untuk dinamo untuk roller belakang ini teman-teman. Nah, kita ke roller belakang, pindah posisi nih. Nah, ini akarnya ini juga harus bawaan dari sasis SFM. Nah, ini bisa karbon, bisa ABS juga teman-teman ya, mengikuti regulasinya aja. Nah, untuk roller belakang pun yang roller karetnya nih posisinya harus di bagian luar. Nah, di bagian luar nih teman-teman nih, contohnya seperti ini ya, saya pasang di luar teman ya. Nah, ini di luar. Nah, kenapa?
penjelasannya sama dengan di roller depan agar bisa bersaing dengan kit-kit dinamo belakang atau bersaing dengan FMA juga tuh, karena SFM ini paling pendek, lebarnya nggak panjang dia gitu. Nah ini untuk roller karetnya, roller 14 harus bawaan box juga nih teman-teman, seperti ini bawaan boxnya ya bentuknya nih. Nah harus bawaan box teman-teman gitu. Oke, nah ini untuk settingan saya apabila melihat track ada slope-nya. Nah ini roller yang belakang saya pasang di bagian bawah, tapi penempatannya ada di luar. Nah gunanya untuk pengereman juga. Nah jadi pada saat menanjak di slope, terbantu dengan adanya roller belakang karetnya. Jadi pada saat dia nanjak, lompatannya pun dia terbantu untuk pengeremannya sih. Jadi jangan sampai terlalu meninggi, harus pendek gitu. Nah, apabila tracknya tidak ada slope, nah saya menempatkan roller belakang ini di atas, tapi penempatan tetap di bagian luar teman-teman gitu. Nah itu aja sih bedanya. Nah, kembali lagi ke seleranya teman-teman, mau taruh di bawah atau di atas, dan melihat obstacle-nya ada slope atau tidak. Nah itu monggo silakan teman-teman seleranya seperti apa. Tapi kalau saya melihat dari tantangannya, apabila ada slope saya menaruh di bawah roller belakangnya, penempatan di luar teman-teman, untuk membantu pengereman. Nah agar gesekan dengan track slope-nya itu optimal. Ini baik, setelah roller kita ke ban teman-teman. Nah ini bannya itu harus bawaan sasisnya juga. Nah kalau broken gigen ini kan bodinya harusnya kan peleknya pelek small. Nah berhubung ada kit SFM yang velgnya spoke 5 medium, itu dari Gun Blaster XTO. Nanti saya kasih gambarnya teman-teman, jadi boleh digunakan. Nah ban mediumnya ini spoke 5 teman-teman ya. Untuk karet bannya itu bisa hard dan super hard teman-teman. Nah saya milih ban ini super hard, ban belakangnya harus sejenis. Dan ban ini velgnya sudah di balance, jadi kiri kanannya tidak geol, tetap stabil ya teman-teman ya. Nah ini ukuran ban saya settingannya untuk SFM ya, baik SFM ataupun FMA. Nah terutama yang SFM nih, karena saya nggak pernah main FMA. Nah untuk SFM roda depannya itu lebih besar ukurannya daripada di roda yang belakang. Nah ban depan harus lebih besar. Nah saya milih ukurannya itu 26,4 maksimal saya ya. Nah saya makanya 26,4 ataupun 26,2, belakangnya 25,7 saya pilihannya, itu sesuai regulasinya. Nah lanjut ke dalam. Oke, nah ini yang ini settingannya teman-teman. Nah pusingnya kita harus melihat pusing teman-teman. Nah pusingnya itu harus bawaan boxnya, dia ada mata ikannya nih, mata kuningannya nih teman-teman. Nah, seperti ini. Tidak boleh menggunakan cross dari busing-busing kit lain, harus sesuai bawaan boxnya teman-teman, baik kiri kanan depan belakang, kiri kanannya ya harus sesuai bawaan boxnya teman-teman. Nah, ini baik ya. Untuk coronanya menggunakan sesuai bawaan boxnya, yaitu orange ya teman-teman ya, orange belakangnya juga orange. Terminalnya juga harus bawaan boxnya, tidak boleh menggunakan terminal yang opsional part dari gold biasanya itu ya. Untuk shaftnya shaft B ya harus bawaan box. Kebetulan shaftnya ini udah saya olah jadi launcher nih teman-teman, ini launcher teman-teman. Jadi putaran roda depan dan putaran
roda belakang tidak seret. Jadi aman teman-teman. Untuk lompatan juga sudah aman, untuk trek lurus kebutnya juga sudah sesuai teman-teman. Nah, saya menggunakan gear coklat, gear Spursnya teman-teman. Nah, kita lanjut ke arah sasisnya nih. Nah, bagian sasisnya saya menggunakan sasis karbon. Nah, sasis karbonnya itu di kodenya saya menggunakan nomor 6 teman-teman. Nah, di sini nih kalau untuk melihat kode-kodenya itu yang biasanya ada yang made in Jepang, made in Philippines. Nah, yang terdengar kan kabarnya yang paling bagus itu untuk para racer kan yang menyukai biasanya kode MIJ nomor 34 itu yang dipilih oleh para racer. Nah, karena kuat katanya sih, ya sugesnya kuat. Nah, ini sasis karbon saya pakai ya. Nah, dan sasis karbonnya selalu saya cek nih pengkang atau enggak nih. Nah, kalau sasis karbonnya pengkang, setelah race biasanya saya selalu rendam dengan air panas. Nah, setelah 5 menit saya angkat, nah pengkangnya itu kembali berubah menjadi hilang pengkangnya, jadi normal kembali permukaan bawahnya teman-teman. Tuh ya, gear sudah, lanjut ke mesin teman-teman. Nah, ini dinamo. Nah, saya menggunakan gear merah counternya, jadi coklat merah 4,2:1. Nah, saya menggunakan mesin Mabuchi teman-teman, Mabuchi bening ya. Nah, yang sudah di breakin. Nah, saya menyarankan teman-teman untuk dinamo depan opsional saya, yang pengalaman saya selalu menggunakan mesin Mabuchi dengan breakin yang menghasilkan torsi yang besar teman-teman. Nah, ini ya, ini untuk gear coklat merah. Jadi untuk akselerasi startingnya, runningnya itu baik teman-teman. Oke, ini dari mesin, dari gear juga sudah saya jelaskan. Nah, periksa lagi nih teman-teman nih, gearboxnya lancar apa enggak nih, harus bercengkram dengan kuat. Nah, biasanya kendalanya ada di sini nih, ketika kita mulai pasang baterai rapi, pada saat taruh, nah di sininya kita on kan. Nah, biasanya pada saat mau berjalan di boxer, turun dari boxer macet nih. Nah, ternyata kita periksa nih teman-teman di gearboxnya, biasanya ada tersendat itu. Nah, makanya itu kita periksa nih, jangan sampai ini tersendat. Itu biasanya nih dari darian penguncinya patah ataupun ada yang nyangkut di sininya nih teman-teman. Nah, kita harus periksa nih dari terminalnya, yang apakah terminalnya tidak terhubung dengan analis berasnya atau tidak. Nah, ini harus dicek teman-teman, jangan sampai sayang kupon kalian terbuang percuma gitu. Nah, jadi sebelum masuk ke boxer pastikan lagi arus baterainya itu ke mesin lancar atau tidak, jangan sampai terbuang percuma kuponnya itu. Nah, ini dari mesin sudah saya jelaskan. Untuk gearboxnya sudah dijelaskan juga. Nah, ini untuk settingnya sama dengan mesin-mesin dinamo belakang seperti AR. Nah, kita cek bagian belakangnya. Nah, kiri kanannya harus sama sesuai, dia harus menyentuh di setting board ini harus tersentuh kiri kanannya agar pada saat lompatan di track itu stabil teman-teman ya. Nah, oke, nah sekarang saya mau coba dengan gear coklat merah, speednya dapat berapa nih teman-teman. Oke, tunggu. Baik, kita coba untuk speednya ya, menggunakan baterai Fujitsu yang full di charge ya. Oke, berapa nih teman-teman, gear coklat merah. Oke, 25 teman-teman.
25 ya. Oke. Nah, kan untuk pada saat teman-teman membersihkan dinamonya dengan kontak cleaner atau meneteskan braking oilnya, nah, pastikan mesin agar berakselerasi dengan baik dan mengeluarkan torsi dengan baik. Nah, kalian harus ban yang di depan kalian harus sentuh seperti ini teman-teman. Nah, kita lihat tuh pengapiannya lancar ya teman-teman. Nah, agar tenaga mesin benar-benar keluar secara optimal teman-teman. Nah, selamat mencoba teman-teman. Nah, kit SFM dengan 2 roller dengan rating yang seperti ini, pengalaman saya sudah siap bersaing dengan kit lain. Dan kita juga harus melihat obstacle-nya dulu. Kalau tracknya banyak belokan, nah, kalau tracknya banyak belokan, nah, saya nggak pilih untuk SFM. Tapi kalau tracknya sedikit belokan, saya menggunakan SFM teman-teman. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan atau kritikan, tulis saja di kolom komentar. Mohon maaf, sharing seperti ini saya bukan untuk menggurui, tapi berbagi pengalaman aja teman-teman ya. Apabila teman-teman ingin banyak mengetahui tentang SFM, bisa bertanya juga dengan teman-teman yang senior yang terbiasa dengan mesin dinamo depan dan kit SFM. Nah, dari saya itu aja. Sekian, tetap semangat main Mini 4WD nya, hobinya. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.